Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Pandjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Pandjaitan lahir di Balige, Tapanuli, tanggal 19 Juni tahun 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika dia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, dia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, dia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, dia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, dia pertama kali ditugaskan menjadi Komandan Batalion, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya, menjadi Kepala Staf Umum 4 Supply Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, dia diangkat menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda II, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Pandjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer atase atau milat tahun 1956, dia ditugaskan sebagai atase militer Republik Indonesia di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai atase militer, dia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan tanggal 30 September terjadi. Ketika menjabat asisten 4 Menpangat, dia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari situ, diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung CONEFO atau Conference of the New Emerging Forces. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, yang terdiri dari para buruh dan petani. DI Pandjaitan memulai karir militernya saat dia mengikuti pendidikan Gyugun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan lulus dengan pangkat Soi atau Letnan II. Kemudian dia ditugaskan di Pekanbaru sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pandjaitan bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang nantinya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan menjabat sebagai Komandan Batalion 1, merangkap Kepala Latihan Resimen 4, Divisi 3, Banteng hingga pada puncaknya menjabat sebagai Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat.
Sodanco atau Komandan Peleton. Gyugun di Pekanbaru tahun 1944 sampai tahun 1945. Anggota BKR di Riau tahun 1945. Komandan Batalion 1 merangkap. Kepala Latihan TKR Resimen 4 Divisi 9, Banteng tahun 1945 sampai tahun 1947. Kepala Staf Resimen 4 Riau Utara Divisi 9, Banteng tahun 1947 sampai tahun 1948. Kepala Bagian 4 Suplai Komando Tentara Teritorium Sumatera. Merangkap Kepala Pusat Perbekalan. Padri tahun 1948 sampai tahun 1949. Kepala Bagian 2 Operasi Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara. Kemudian menjadi KOTT 1 Bukit Barisan tahun 1949 sampai tahun 1952. Kepala Bagian 3 Organisasi KOTT 1 Bukit Barisan tahun 1950 sampai tahun 1952. Wakil Kepala Staf. Merangkap Pelaksana Kepala Staf. TT2 Sriwijaya tahun 1952 sampai tahun 1956. Mendapat tugas mengikuti pendidikan di kursus militer Atase Gelombang 1 dan Senior Officer Courses of the Infantry School, India, 1956. Asisten Atase Militer di Bonn, Jerman Barat tahun 1956 sampai tahun 1960. Atase Militer di Bonn, Jerman Barat tahun 1960 sampai tahun 1962. Asisten 4 Logistik Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai tahun 1965. Perwira Siswa di Associate Courses. Pada US Army General and Command Staff College tahun 1963 sampai tahun 1964. Gugur dalam peristiwa G30 SPKI dan kemudian dianugerahi kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal TNI Anumerta 1965. Mayor tanggal 30 Oktober tahun 1945 sampai 30 Oktober tahun 1948. Kapten tanggal 30 Oktober tahun 1948 sampai 1 Oktober tahun 1952. Pangkat diturunkan karena adanya kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi TNI Mayor tanggal 1 Oktober tahun 1952 sampai 1 Juni tahun 1956. Letnan Kolonel tanggal 1 Juni tahun 1956 sampai 1 Juli tahun 1960. Kolonel tanggal 1 Juli tahun 1960 sampai 1 Juli tahun 1963. Brigadir Jenderal TNI tanggal 1 Juli tahun 1963 sampai 5 Oktober tahun 1965. Tewas dalam peristiwa G30 SPKI. Tanggal 30 September tanggal 1 Oktober tahun 1965. Mayor Jenderal TNI Anumerta. Tanggal 5 Oktober tahun 1965. Pada tengah malam, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sekelompok anggota gerakan, tanggal 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika dia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian, Panjaitan mendapat promosi Anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Rumah kediaman D.I.
Panjaitan merupakan salah satu bangunan cagar budaya Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, rumah kediaman DI Panjaitan berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penetapannya sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PM 13 PW 007 MKP 05. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 25 April 2005. Alamatnya secara lengkap di Jalan Hasanuddin nomor 53 kawasan Blok M, Kebayoran Baru. Pembangunan rumah ini sekitar tahun 1956, bersamaan dengan masa pengembangan kota satelit Kebayoran di Jakarta Selatan. Jumlah lantai bangunan ada 2. Nilai sejarah yang dimiliki oleh rumah ini adalah upaya penculikan DI Panjaitan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat itu, Panjaitan menjabat sebagai asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Rumah kediaman ini juga menjadi salah satu bagian dari sejarah pemberontakan gerakan tanggal 30 September